Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Hari ini bertemu dengan Pak Guru kembali. Untuk kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran PPKN, yaitu kita akan membahas tentang bentuk-bentuk keberagaman karakteristik individu di masyarakat. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama anak-anak. Untuk yang pertama, itu ada keberagaman fisik anak-anak. Ciri fisik adalah ciri tubuh seseorang yang dapat kita lihat. Contohnya, bentuk rambut, warna kulit, bentuk mata, dan tinggi badan. Sikap menghargai keberagaman ciri fisik dapat ditunjukkan dengan cara yang pertama itu tidak mengejek warna kulit teman. Kemudian, tidak mengejek bentuk rambut teman. Ketiga, tidak menganggap dirinya lebih kuat dan hebat. Keempat, membantu teman yang kesulitan. Mau berteman dengan teman yang memiliki perbedaan fisik dengan kita. Itu beberapa contoh penjelasan tentang ciri fisik. Nah, untuk yang kedua, kita masuk ke beragaman suku bangsa, anak-anak. Suku bangsa, oke. Cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai keberagaman suku bangsa itu yang pertama bermain tanpa membeda-bedakan asal suku bangsa. Kemudian saling membantu tetangga tanpa membeda-bedakan asal suku. Dan tidak merasa suku bangsanya itu paling hebat anak-anak. Itu keberagaman suku bangsa itu bagaimana cara menghargai keberagaman itu tadi yang Pak Guru jelaskan. Nah, selanjutnya ada keberagaman budaya. Kebudayaan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal suatu suku bangsa. Lingkungan tempat tinggal suatu suku bangsa, perbedaan atau keberagaman budaya adalah kekayaan bangsa kita yang harus dijaga bersama. Keberagaman suku bangsa akan terjaga apabila kita saling menghormati dan menghargai anak-anak. Sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya dapat kita lakukan dengan yang pertama itu bangga ketika kita memakai baju adat dari daerah asal. Kemudian mempelajari tarian adat daerah lain. Ketiga, itu menonton pertunjukan dari daerah lain. Kemudian keempat, memuji keindahan keberagaman senjata tradisional. Jadi kalau budaya itu kan macam-macam, ada baju adat, tarian adat, kemudian senjata tradisional, rumah adat, macam-macam sekali. Itu dari keberagaman budaya. Kemudian, menjaga kebersihan ketika berkunjung ke rumah adat. Meminta teman yang berbeda suku untuk menceritakan tentang kebudayaan daerahnya untuk menambah pengetahuan. Jadi, pasti ada cerita di setiap suku yang ada di Indonesia. Nah, itu kalian juga perlu tahu. Misalnya nih di daerah Jawa, cerita kebudayaannya itu apa saja, rumah adatnya apa, baju adat apa, tarian adat apa. Nah, itu perlu digali anak-anak supaya kalian juga tahu. Misalnya kalian ingin berkunjung ke suatu daerah, misalnya ke Yogyakarta atau ke Bali, jadi kalian tahu apa keragaman budaya yang ada di sana. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada keberagaman agama.
Indonesia adalah bangsa yang beragama. Artinya bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pemerintah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan beribadah sesuai kepercayaannya. Nah, ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, anak-anak. Yaitu yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Contoh sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama dapat ditunjukkan dengan cara yang pertama itu tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Kemudian memperbolehkan teman melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Ketiga, mau bermain dengan teman yang berbeda agama. Itu contoh sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Dan yang keempat itu melaksanakan kerja bakti bersama tetangga tanpa membeda-bedakan. Itu keberagaman karakteristik ya, nah ya. Kita lanjutkan, masih ada lagi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada keberagaman mata pencaharian atau pekerjaan anak-anak. Tentu saja pekerjaan itu macam-macam. Ada polisi, ada dokter, ada petani, ada tukang becak, ada tukang ojek, ada pemulung, macam-macam pekerjaan, astronot, pilot, dan lain-lain. Ada beragam pekerjaan di masyarakat, antara lain ada guru, pedagang, penjual makanan, pegawai kantor, dokter, sopir, dan masih banyak yang lain. Pekerjaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan alam tempat tinggal mereka. Beberapa contohnya adalah ini anak-anak. Masyarakat di pantai bekerja sebagai nelayan, penjual souvenir, atau pemilik penyewaan kapal. Kemudian, kalau dia masyarakat di daerah pegunungan, bekerja sebagai pemetik teh, penjual makanan, pemilik penginapan, dan penjual oleh-oleh tempat wisata. Itu misalnya, bisa ditambahkan juga yang lain. Kemudian, masyarakat di daerah pedesaan bekerja sebagai petani atau menanam sayuran. Selanjutnya, ada lagi masyarakat di daerah perkotaan, bekerja sebagai pegawai kantor, pelayan toko, atau sopir angkutan umum. Itu contoh-contohnya. Selanjutnya, kita wajib menghargai setiap pekerjaan orang. Cara menghargainya yaitu yang pertama itu mengucapkan terima kasih kepada penjual. Kemudian menjaga kebersihan tempat umum, membayar ongkos angkutan umum, dan membayar makanan yang dibeli. Nah, itu macam-macam contoh dan penjelasan tentang keberagaman karakteristik. Nah, tentu saja banyak sekali yang harus lebih kita pelajari untuk kebudayaan, untuk keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu sangat kompleks anak-anak, atau sangat banyak sekali dari apa keberagamannya, misalnya dari suku bangsa, kemudian budayanya seperti apa, banyak sekali. Dan itu tidak dimiliki negara lain. Yang paling banyak itu sepertinya ya di Indonesia. Karena Indonesia ini negara yang sangat besar. Nah, akhir-akhir ini banyak masyarakat Indonesia itu yang mengabaikan tentang keberagaman ini anak-anak. Banyak orang mempermasalahkan tentang perbedaan suku, agama. Nah, itu tidak boleh. Pesan Pak Guru,
Jangan sampai kalian pernah membedakan ciri fisik, agama, kemudian suku, budaya, adat istiadat itu jangan pernah kalian mempermasalahkan. Karena apa anak-anak? Itu merupakan suatu keberagaman yang ada di Indonesia yang wajib kita jaga. Kita harusnya bangga dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan perbedaan tersebut, kita saling melengkapi. Jika kita bisa menjaganya, kita dapat hidup rukun dan damai. Untuk itu, mungkin pesan dari Pak Guru, ketika nanti kalian sudah besar, sudah bekerja, sudah berkeluarga, ingat pesan Pak Guru, jangan pernah membeda-bedakan orang satu dengan yang lain. Baik itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda pekerjaan. Jangan pernah merendahkan. Misalnya kalian menjadi dokter, kemudian ada tukang sapu. Jangan pernah menghina seorang tukang sapu tanpa ada tukang sapu di jalan misalnya. Maka jalan-jalan itu tidak akan menampakkan keindahannya karena tidak ada yang membersihkan. Ingat itu ya anak-anak ya. Untuk materi PPKN kali ini, tolong dipahami benar-benar. Karena itu menjadi bekal kalian sampai nanti, sampai tua. Ingat, Indonesia banyak sekali keberagamannya. Untuk itu, jangan pernah membeda-bedakan keberagaman tersebut. Oke, penjelasannya sampai di sini. Nah, sekarang ada soal latihan buat kalian anak-anak. Silahkan kalian kerjakan soal-soal ini. Kemudian nanti kalau sudah dikerjakan, boleh difoto, kemudian dikumpulkan lewat WA ke Pak Guru. Untuk materinya tidak perlu ditulis karena sudah ada di buku kalian. Silahkan nanti buka buku PPKN kalian. Oke, sampai di sini penjelasan dari Pak Guru. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Tuhan memberkati.